setelah pandemi ternyata orang lebih concern ke kesehatan, kembali lagi ke alami, kembali ke nature lagi. Masing-masing produk pasti membawa cerita. Nah, kan gula itu bukan sebagai pemanis tetapi sebagai pembentuk ya. Cita-citaku itu semoga tersampaikan lewat Tresnan ya, bisa go global. Kalau zaman sekarang ibu-ibu sosialita gitu ya. Kirimnya 20 kilo. Cara kami melayani dari sisi yang paling bawah. Teman-teman nggak mudah untuk bisa masukin produk di Tresnan ya kan? Saya pernah dikirim, responnya bagus. Ini anak-anak muda tadi yang di-spill sama Bu Tini, tolong perhatikan baik-baik. Banyak yang nyari nih produk. Selamat sore teman-teman. Nah, kembali lagi ke Tresnanku. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu, salah satu UMKM yang berhasil menembus di Tresnan. Dan hari ini ya kita akan kenalan dulu ya, siapa beliau ini. Dan ini sudah ada produk-produknya di sini. Oke? Selamat sore Bu. Sore juga. Ya, selamat sore datang ke Tresnan. Selamat datang di Tresnan. Dan Bu, teman-teman ini kemarin sempat tanya ke saya, karena kan di Tresnan ini nggak semuanya produknya dalam kemasan box. Hampir semuanya pakai standing pouch. Yes. Dan hanya punyanya ibu ini yang salah satunya yang menarik karena ada warnanya ungu dan warna kuning. Ya. Nah, teman-teman ini Bu, kepingin kenalan. Ini siapa sih yang buat nih kok bisa cakep kayak begini? Silakan Bu, perkenalan sama teman-teman. Selamat sore. Kenalin nama lengkapnya ya toh? Boleh. Nama lengkap saya Bu Siswatini, panggilannya Bu Tini biar simpel gitu ya. Sedikit tentang saya boleh ya? Boleh, silakan. Mungkin saya rada beda gitu sama teman-teman UKM yang lain, karena murni ini saya create dari sisi pemberdayaan masyarakat. Oke. Ya, bukan apa ya, kalau salary kayaknya udah cukup dari tempat aku kerja gitu ya. Pernah bekerja ya Bu berarti? Iya, saya Sebelumnya? pensiunan Telkom, Oh, PT Telkom Indonesia. Telkom Indonesia di mana Bu kantornya? Kantor saya dulu di Ketintang, Di Ketintang. divisi regional 5. Terus posisi terakhir saya di Jakarta. Oh, sampai Jakarta ya? Iya. Wah, ini pasti peringkatnya tinggi ini. Tinggi ya Bu ya, sampai Jakarta ini ya. Tingginya karena apa ya? Mungkin humble itu ya nomor 1 ya. Oke. Ya, aku memang kumpul dari bawah, mulai ibu-ibu nganggur gitu ya, sampai saya dibawa ke Jakarta itu karena saya ngurusinnya bupati, gubernur gitu ya, saya di divisi government. Oke. Di enterprise-nya pula, makanya saya biasa jualan. Oke. Ya. Tahun berapa Bu? Boleh tahu? Saya di Surabaya, saya sebelumnya kalau di sini aku tadi lihat Indibis, itu cikal bakalnya Telkomnet instan ya. Oh gitu ya, Iya. hafal berarti Bu ya. Kamilah orang Telkomnet instan. Oke. Sampai 2000. Aku pindah keliling Indonesia sih. Aku masuk 2000 sampai 2003 di Telkomnet instan. Selanjutnya aku di enterprise sampai pensiun. Ya. Pensiunnya barusan atau sudah lama? Pensiunku itu tahun 2020, Iya. terus diperpanjang lagi 2022 sampai 2 tahun. Oh, pandemi ya Bu? Pandemi, kebetulan saya orang smart city. Oh. Nah, ini terakhir semua dari ide-ide smart city. Wah, gitu. Nusantara kita bicaranya. Iya Bu, kok bisa kepikiran dari Telkom, terus kemudian ada Opak Telo dari Jaya Snack, ini gimana Bu? Saya lihat kan ini unik banget karena logonya Bu, terutama logonya ini kan apa nih? Ada bunga teratainya. Iya, itu. Gimana Bu ceritanya kok bisa? Kok ya aku bercerita. Mohon maaf, aku bukannya sok humble ya, Iya. tapi memang jiwa saya itu ya seperti itulah, hidup untuk sesama. Itu saya pegang sampai insya Allah sampai wafat lah ya. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Jadi aku itu pensiunan Telkom. Waktu aku masih aktif di Surabaya, teman-teman partnerku itu banyak pengusaha Buddha gitu. Oh, iya. Gitu. Nah, yang menariknya, aku tuh suka ngajak mereka, yuk cari sangu akhirat. Begitu ya Bu? Terkirimlah di rumah itu sak mobil pickup, kadang-kadang di drop sosis, makanan apa saja. Untuk siapa? Untuk panti asuhan, untuk orang-orang miskin. Nah, dari itulah terlahir ini kok. Bagaimana aku bisa memberdayakan, mohon maaf, saudara-saudara kita, ibu-ibu yang kurang mampu. Gitu. Terus bikin apa sih yang bisa dikerjakan perempuan yang paling gampang? Nah, waktu itu kan tahun 2007 ya, belum kepikiran sing api-api kayak saiki. Saya berpikirnya hanya aku ini kayak Gus Dur lah ya, cinta Indonesia.
Indonesia itu Nusantara gitu. Ya. Makanya aku ambil produk lokal pertanian. Pertanian. Ubi jalar pula basicnya. Jadi ini bahan bakunya, basicnya, standarnya adalah dari ubi jalar pure. Bahkan kalau tepung tapioka, tepung beras itu sebagai campuran. Nah, gitulah. Nah, kalau selama ini ubi jalar itu kan cuma dirajang jadi chip ya, jadi keripik. Yeah. Kita pengennya jadi olahan gitu. Oh, okay. Nah, itulah kita buat kue semprong. Ini memang sengaja nggak ada telurnya. Kita memang nggak pakai gitu, karena basicnya Nusantara gitu ya. Yeah. Mbah-mbah kita itu dulu makannya kayak gini gitu. Jadi tidak ada tepungnya gitu ya Bu ya. Jadi ingredientnya di sini alami gitu ya. Alami, natural gitu. Nggak pakai terigu, nggak terigu-teriguan lah. Ya, gitu. Ya itu sih kok. Aslinya itu aku memberdayakan ibu-ibu kampung. Tuhan berkati. Nah, kami dulu supplier tunggale bakpo telo lawang Republik Telo. Oh, itu? Iya. Ibu? Iya, kami supplier untuk opak telonya. Gitu. Jadi pernah seminggu itu 2 kali ngirim, sekali ngirim 1 mobil box. Jadi seminggu itu 2 mobil box itu. Wow. Tapi Pak Unggul gelempang, aku melok gelempang. Itu ceritanya, pusingnya. Ya, itulah mungkin ya. Iya. Tapi- itu suka dukanya kalau kita berbisnis ya Bu Betul. ya. Nah tadi ceritain kenapa lambangku bunga teratai. Saya ini coba lihat semua logo lah, top semuanya. Saya tetap konsisten bunga teratai. Artinya atau ada maknanya tersendiri? Ada maknanya. Oh, iya. Bunga teratai itu memberi kehidupan. Oh gitu ya. Iya, itu dari teman-temanku yang Buddha. Oh akhirnya ditaruhlah di sini. Betul, saya simpel, saya bunga teratai karena penciptanya wanita mungkin ya yang pertama, keindahan perempuan. Nah, saya bikin nama Jaya Snack ya, harapanku tetap jaya. Nah, akhirnya aku didukung anakku perempuan yang lulusan teknik pangan Unibro, bikinlah opak telo ini. Berarti Terus- berdua dengan anaknya. Ya dia discuss aja tuh discuss karena dia sekarang di Sinarmas RND juga. Wah, Iya. ini memang cocok sama jurusannya. Iya. Gitu ya. Mae sing kangelan jualan nah, itu harus dibantu Tresna. Harapan saya sih Nusantara menyambut produk saya ini. Ya pasti Bu, karena apapun yang otentik dari Indonesia itu pasti sekarang ini sedang lagi dicari. Apalagi setelah pandemi, ternyata orang lebih concern ke kesehatan, kembali lagi ke alami, kembali ke nature lagi. Jadi mereka pasti memilih yang terbaik buat kesehatannya, terutama makanan-makanan snack seperti ini juga Bu. Ya. Oke Bu, kok memilih bahan bakunya ubi jalar dari yang lain kenapa Bu? Karena memang adanya itu atau gimana? Enggak, karena nah ini lagi-lagi riset Ya, alami ya. Ya, seru ini Bu, silakan. Karena waktu itu 2007 itu aku ketemu pengusaha di Batu. Ya. Dia itu ekspor ubi ungu ke Ubi Jepang. Iya. Dia ekspor udah berbentuk getuk. Jadi masuk di apa itu? Kontainer yang pendingin itu. Ya, river. Ya. Nah, itu dia sekali ngirim pokoknya penuh 1 kontainer 1 kontainer dia kirim ke Jepang. Di situ aku kan ngelihat, loh, berarti nilai manfaatnya tinggi. Why not? Kenapa sih aku nggak mengeksplor ini jadi camilan gitu selain keripik saja? Karena kami pernah dibantu Dinas Perdagangan Provinsi itu mesin pembuat keripik telo, perajang. Padahal kita arahnya seperti ini. Itulah Om ceritone aku kenapa ubi, karena ternyata ubi ungu dikenalnya ubi Jepang. Bahan baku kami dari Pacet. Padahal di sini ya Bu, bukan Jepang ya Bu. Iya. Sosnya, teman-teman. sosnya yang di Jepang itu pasokan dari Indonesia. Tuh, rahasianya sudah di-spill duluan sama ibunya. Gitu ya Bu Tini ya? Ya. Oh, jadi sejarahnya seperti itu. Nah, ini apa Bu bedanya? Ada yang ungu, ada yang kuning. Kalau yang ungu ini, opak telo ungu ini yang bahan bakunya memang murni ubi telo ungu. Ya. Yang kuning itu Yang telo kuning. madu. Tapi beda sama telo apa namanya Bandung itu Cilembu, beda sekali. Sangat beda. Ini Iya. memang bahan bakunya sudah manis ya Bu, tanpa Iya, dikasih makanya gula ya. enggak, aku ada gula ya, karena Ya. kalau nggak ada gula nggak bisa dibentuk. Oh, baik. Jadi Ya. gula itu bukan sebagai pemanis, tetapi sebagai pembentuk ya. less sugar gitu. Less sugar, Yes. yang jelas harus ada gulanya karena untuk bentuk ini Bentuk, tadi ya. betul. Oh, dari bahan bakunya sendiri memang sudah manis, ya Bu. Manis, makanya ini kalau rasanya beda banget. Testingnya itu lebih ke ubi banget. Oh ya baik. Oke Bu, berarti produk ini Bu, ini sudah sejak kapan Bu ya produknya itu? Kami bikin pertama itu ya mulai kami jadi ketua RW itu tadi seperti Wah, yang tahu. ketua RW. Ojo takut, saya ini RW, saya ini pensiun jadi wakil RW. Wah. Orang nggak bosan nyuruh saya itu. Ya Ibu soalnya sosial banget Bu ya, jadi kalau zaman sekarang ibu-ibu sosialita gitu ya. Mas nggak sosialita lagi. Oh, enggak ya? Nggak ada duit. Terus kayak shopping banget. Jadi curcol ya. Sejak kapan Bu Jadi produksi ini? kita 2007
2007 berawal dari Opak Gambir, 2008 lah kami mulai menentukan arah ke Ubi Ungu. Berarti 2008 sudah tahu arahnya ini mau kemana gitu Iya, ya Bu ya? jadi memang tujuan kami, ini pun tagline kami, traditional snack with unique taste. Oke. Ya, memang kami dari awal ingin mencitrakan kami ini tradisional loh. Iya. Indonesia, Nusantara lah. Indonesia banget gitu. Indonesia. Wah, berarti cocok sama tagline-nya Tresnan Bu, cinta karya Nah, Indonesia. makanya itu aku nyambung, aku ikut kompetisi. Kompetisi. Saya suka karena akhirnya saya menemukan circle yang sama. Dengan Tresnan ya Bu ya, Betul. circle yang sama ya. Bagaimana kita mencintai karya-karya dari Indonesia sendiri gitu. Karena jujur Bu, kami berempat di Tresnan ini, saya dan rekan partner saya, itu memang punya satu impian dan hobi yang sama. Hobi yang sama itu berawal dari kita suka sama-sama kuliner. Kuliner Indonesia. Dan cita-cita kami, impian kami salah satunya adalah bagaimana caranya produk seenak ini dikenalkan ke dunia internasional. Dan itu makanya lahir Tresnan. Dan di Tresnan pun kami juga sangat menyambut baik bagaimana cara kami melayani dari sisi yang paling bawah. Kenapa kami di sini di Tresnan nggak menerima produk-produk F&B ataupun produk yang lain yang dari pabrik besar? Karena kami ingin melayani yang dari bawah dulu. Tumbuh bersama ya. Benar, dari Terima UMKM. kasih. Sama-sama Bu. Dan ya makanya Ibu tadi sempat spill ada kompetisi segala macam. Karena memang di Tresnan ini tidak mudah untuk bisa masuk di sini Bu. Harus ada tahapan-tahapan kurasi atau seleksi yang harus dilakukan. Karena tujuannya untuk go internasional. Ya. Gitu. Produk Ibu terpilih dari sekian ratus yang daftar ke kami. Dan hari ini produk Ibu, kalau Ibu amati ada tanda di sini, ada stempelnya Tresnan approved di sini Bu. Jadi ini memudahkan. Ini kan Bu. Nah Iya. di situ juga ada. Apa yang membuat Bu Tini ini sampai pengen banget untuk join di Tresnan? Yang pertama, saya lihat Tresnan ini beda ya. Bedanya Anda mengeksplor yang memang Nusantara gitu ya. Iya. Dari pertama kami masuk asesmen gitu ya, sampai masuk ke tahap kelima, itu detail banget gitu ya. Iya. Sampai minta kompro. Iya. Kok sampai minta kompro segala, kok bonafit banget aku gitu kan. Karena biasanya aku kompro itu orang pengadaan ya. Kalau orang procurement boleh lah minta kompro. Ini UKM kok diminta kompro. Tahu nggak Om waktu itu? Ya. UKM yang lain pada nelponin aku. Bu, caranya bikin kompro ya apa lu? Langsung ya? Iya, lu kok pada nanya aku gitu ya. Iya, iya. Padahal kan kita pesaing gitu ya. Itu seninya itu Tresnan. Itu satu Bu ya. Terus kemudian apa Bu? Yang lain? Terus yang lainnya, aku memang melihat bahwa yang Anda cari itu benar-benar sesuatu yang Nusantara lah. Kalau bicara Indonesia itu kan sangat dekat dengan global ya. Tapi Ya. kalau Nusantara itu ada rohnya gitu ya. Ya. Masing-masing produk pasti membawa cerita. Gitu. Benar. Ya, Benar. itu dugaanku dulu. Benar. Oh, dugaan yang tepat sekali. Ada lagi Bu mungkin. Ya, yang Kenapa kok interest banget sama yang selanjutnya lebih gedenya lagi karena cita-citaku itu semoga tersampaikan lewat Tresnan ya, bisa go global gitu. Go global? Ya. Sama seperti impian kita, mendunia bersama. Nah itulah, Ya. saya prihatin sampai ini mau tak rebranding. Oh Pak Telo ini mau tak rebranding, apa tak bikin nama kekinian yo. Sumpah aku mau gitu, karena anak muda nggak nengok. Nggak nengok. Milenial itu kan kalau delok Telo, ini Indonesia ya, cari Indonesia. Anak muda atau orang yang sok-sok kota, itu lah gak ngerasa rasanya dulu. Tapi dia lihat ya cuman Telo itu identik dengan desa. Dia nggak tahu bahwa pejabat tinggi semua itu juga tekan desa gitu. Gitu ya Bu. Iya itu. Malah sekarang kalau anak-anak kekinian itu biasanya belinya pohong keju ya Bu. Oke. Oke, terima kasih Bu untuk pandangannya untuk Tresnan. Jadi memang teman-teman nggak mudah untuk bisa masukin produk di Tresnan ya. Karena memang benar katanya Ibu tadi, tahapan awal pun itu sudah ada kompronya. Jadi company profile sejak awal sudah ada. Karena apa? Karena kami ingin para UMKM ini produknya, bukan hanya produknya, tapi secara kualitas global dari pemilik produknya, dari perusahaannya, itu memiliki satu level yang lebih tinggi. Dan kami adalah bertugas untuk bisa menyiapkan mereka, produknya bisa diterima di internasional. Gitu, itu sudah jadi salah satu layanan kami untuk bisa membantu mereka untuk naik kelas. Salah satunya seperti itu. Dan itu kompro masih tahap 1 Bu ya. Dan memang benar katanya Bu Tini tadi bahwa setiap produk, setiap brand UMKM itu memiliki satu cerita sendiri yang akan kami bagikan di Tresnanku pada setiap kali podcast, termasuk ceritanya Bu Tini. Kan nggak ada yang nyangka toh
dari Telkom 35 tahun bisa create produk seperti ini dan masih memiliki satu keinginan atau impian kalau saya boleh bilang, produk ini bisa diterima secara global di internasional. Sudah pernah dikirim, responnya bagus. Loh, sudah pernah nih. Sudah pernah loh. Ini anak-anak muda tadi yang di-spill sama Bu Tini, tolong perhatikan baik-baik. Ini walaupun misalkan menurut Anda namanya Opak Telo ya, teman-teman yang masih muda, tapi ini sudah sampai go internasional ya Bu ya? Ya. Bisa ceritakan Bu, ini misalkan kalau dari domestik dulu Bu, kita mau ceritakan dari domestik dulu. Domestik dulu. Jangan buru-buru Bu, ya Oke. penasaran. Domestik ini sudah di mana aja Bu? Domestiknya kalau Surabaya sih hampir semua toko oleh-oleh besar kita ada. Ya. Di Wisata Rasa, Bukajaya, Ya. retail modern, kita ongoing di Alfamidi, baru Surabaya Barat dulu, karena saya mau bikin kemasan yang pot juga, ikutin Oh, yang kecil. lebih kecil. Oke. Terus Circle K ya, Circle K kita lagi pendekatan, kemarin dokumen udah masuk. Nah, di Sidoarjo kita juga gampang didapetin di Tanjung ya, yang gede sana kan Tanjung, Mitra. Jadi sudah hampir Legong. semua ada ya Bu? Ya. Yang itu yang di Jawa Timur ya? Jawa Ada yang di luar Jawa Timur gitu? Luar Jawa Timur tuh di Semarang ya. Berapa kali dia ngambil tapi sudah nggak lagi. Mungkin karena di sana juga banyak produk deso juga ya. Iya. Karena Semarang kan. Yang sering ngambil orang Jakarta. Jakarta. Ya, mereka ngambil. Kayaknya ini by event kali ya. Oh, By occasionally ya event, Bu ya. Jadi temporary aja ya. Ya, kalau temporary. Nah, yang dibawa ke Malaysia itu alhamdulillah akhir Desember 2003 itu produk kami masuk di ASEAN Festival ya, ASEAN Festival. ASEAN Festival. 2023 di Malaysia itu Desember ya, yang lalu nih, Mas. November akhir sampai Desember. Produk kami dibawa anak-anak muda Depok, dibawa ke Malaysia itu, terpilih di sana. Jadi kurasi pun kami udah lolos, kan harus kurasi dulu ya. Pasti segala sesuatunya harus dikurasi Ya. dulu, nggak bisa langsung gitu Ya ya. kami dikurasi, kami lolos bersama rendang sama batik. Oh, hanya 3. 3. Hanya 3 dan salah satunya adalah Opak Telo ini luar biasa loh Bu. Ini pencapaian, salah satu pencapaian atau milestone ya, biasanya kita Iya. berbicara di marketing, milestone-nya ini sudah dapat banget gitu. Bahkan sudah terpilih 3 besar untuk masuk ke ASEAN. Terus tapi yang bawa anak-anak muda, memang sekarang tuh saatnya selalu aku bilang, aku di belakang layar aja udah. Ibu podcast aja sama saya Bu. Terus dibawa ke Amerika. Amerika juga Iya, Bu? tapi just tip ya. Oke. Ya nggak apa-apa kan, tetap aja dijual di sana. Just tip ya, just tip ke Amerika, senang mereka. Kebetulan ada restoran Indonesia yang temennya just tip tadi itu, begitu ini, cuman mau ngirim banyak itu mikir ongkos pengirimannya mahal. Oh iya. Iya. Mungkin kalau lewat trader beda kali ya. Ya, karena memang mahalnya mungkin karena produk-produk snack ini. Jadi teman-teman harus tahu kalau untuk ekspor biasanya produk-produk snack ini makan tempat. Jadi kalau satu kontainer isinya snack semua itu biasanya lebih banyak anginnya daripada produknya. Benar Iya. ya Bu ya? Karena sangat ringan ya. Iya. Oke. Terus Jerman Jerman juga just tip. Ini yang diminta lagi. Ya tapi ngirimnya 20 kilo gitu kan. 20 kilo kan kita enggak pakai dokumen HACCP dan lain-lain ya. Masih sampai dengan 20-30 kilo itu masih oke gitu ya. Kayak dibawa orang biasa naik pesawat gitu ya Bu ya? Masih bisa. Oke. Di Jerman kendalanya apa Bu? Sama dengan di Amerika? Ya ongkirnya ya kalau mau lagi. Ongkirnya Ya nyari just tip yang ke sana itu kan ya rada susah ya. Oh iya, ini masukan nih buat Tokopedia ya, Shopee ya. Buka di sana free ongkir gitu. Kami siap kok melayani Tokopedia Shopee. Banyak yang nyari nih produk itu. Banyak yang nyari ya. Di luar loh ya, Iya. di luar tuh banyak yang nyari karena mereka sudah kembali ke nature gitu ya. Ya, ini salah satu insting yang kami gunakan di Tresnan karena tidak semua produk untuk kami terima, ada 5 tahapan tadi dan produk-produk terpilih yang memang sepertinya ada peluang untuk masuk ke internasional ya. Dan termasuk ternyata dari Bu Tini juga sudah menyampaikan peminatnya sudah sangat banyak di luar negeri, cuma cari jalan keluarnya seperti apa. Iya. Untuk bisa dibawa ke luar negeri secara kontinu. Jadi bukan hanya sekali just tip, 2 kali just tip atau event saja, tetapi secara reguler. Nah, itu kita akan bicarakan nanti, Bu. Nanti kalau saya bicarakan di sini berdua sama Ibu, nanti yang lain niru. Itu nama Opak Telo itu saya coba lihat deh di Tokopedia, Banyak di ya? Shopee. Semua bilang Opak Telo, padahal aslinya yang bikin nama Opak Telo itu ya ini yang masih hidup ini. Wow, ini legendary. Nama Opak Telo itu. No, ini ketemu sama legend, nggak salah. Makanya Bu, kalau di sini sudah lolos 5 tahapan, berarti udah ada logonya, stempelnya dari sini. Nih kelihatan ya, ada stiker Tresnan, logo Tresnan. Ini di samping-sampingnya ada tulisan approve. Artinya sudah di-approve oleh Tresnan. Dan kalau sudah di-approve oleh Tresnan, ini sangat memudahkan
untuk calon buyer yang ada di luar negeri untuk meneliti lebih lanjut produk ini mau dibawa ke sana. Ya, tanpa mereka harus datang ke sini, mereka sudah percaya bahwa produk ini sudah di-approve secara sistematif internasional dari Tresnan. Jadi itu sangat memudahkan kedua belah pihak. Bagi Ibu Tini juga sama. Oh, nggak nanya Ya. toh. Ini loh, kenapa logoku bunga teratai? Oh iya, ini mau saya tanyakan ini mau saya tanyakan ini. Karena menarik. Saya pikir tuh, ini kok opak telo tapi gambarnya di sini kok kayak bunga ya, ada daunnya, terus ada tulisan Jaya Snack di sini. Saya tadi sampai mau keliru memanggil Bu Jaya ya, bukan ternyata. Bu, kalau boleh tahu Bu, ini kan dari brandnya adalah opak telo. Tapi yang menarik di sini adalah di setiap packaging ini ternyata ada logonya bunga teratai. Ini pasti ada maknanya. Iya, Betul Bu ya? betul sekali. Karena terus terang saya Muslim yang sangat menyukai Buddhis. Oh, oke. Saya Muslim yang suka berteman dengan rekan-rekan Buddha. Ya, Satu circle ternyata. satu sirkus. Ya, lagi-lagi kita bicara circle ya. Ceritanya gimana? Aku bilang satu nafas ya, lebih satu nafas ya Buddha sama Muslim yang sesungguhnya arahnya kan tidak politik, Ya. tapi kan kepada kemanusiaan. Oke. Nah, rekan-rekan Buddha arahnya juga sama ke kemanusiaan, dan yang lebih menginspirasi lagi vegan ya mereka itu Ya. lebih banyak mengkonsumsi makanan ya apa yang diberikan alam kan gitu ya. Benar. Nah, itulah kenapa saya bunga teratai. Ada cerita menarik mungkin Bu di balik bunga teratai dan kedekatan Ibu dengan teman-teman Saya Buddhis. sempat nanya, bunga Padma itu apa sih bagusnya bagi anda teman-teman? Bunga kehidupan. Aku bilang, ya semoga ini menginspirasi kami menjadi seindah ini. Kalau suci nggak mungkin lah ya, manusia masih ada dosanya. Tapi dia memberikan inspirasi gitu ya, khususnya kami wanita gitu ya. Kena bunga lah orang pasti lihat ini bedok ini gitu ya. Nah, memang ini terlahir dari perempuan yang suka berteman, mencintai alam gitu ya. Itulah kami namakan ini. Kalau Jaya Snack, ya karena kita berharap ini bisa sustain gitu ya. Oke. Gitu sih. Wah, ini benar-benar satu kejutan ya buat saya sendiri. Karena saya paham betul di dunia branding Bu, terutama, dan ternyata dugaan saya nggak salah. Setiap packaging, setiap apa yang disampaikan Ibu, logo ini bukan hanya sekedar logo atau sekedar branding atau merek saja, tidak, tetapi ada value, ada nilai, ada satu makna tersendiri bagi penciptanya gitu ya. Dan saya sangat senang loh Bu mendengarkan ceritanya Ibu di balik kisah logo ini gitu. Dan saya berharap bahwa produk ini ya nantinya akan sesuai dengan cita-citanya Ibu, Amin. impiannya Ibu bersama dengan keluarganya Ibu gitu. Ini luar biasa, ini sangat menginspirasi ya. Jadi teman-teman, jadi kalau Anda mau membuat branding atau membuat merek sendiri, benar-benar dipikirkan dengan baik. Logo apa yang harus tercantum di sini dan maknanya apa, seperti Bu Tini ini. Karena ini sudah bukan ngomongin logo perusahaan lagi, ini tentang personal brandingnya dari Bu Tini sendiri. Memberi kehidupan. Memberi kehidupan. Wah, ini dalam banget. Bu, nanti saya undang lagi kalau gitu ngomongin yang itu ya Bu. Bu, selain itu apalagi Bu? Ini pengalamannya kelihatannya Ibu ini banyak banget, 35 tahun di Telkom, kemudian sudah tahu ada Indibis dan ya tadi sudah langsung ngomong di sini pakai Indibis ya. Ya iya pasti. Nah, Bu, ini pengalaman apa Bu? Saya dengar-dengar kan Ibu hari ini harusnya ke Singapura, tapi kok justru ke Tresnan ngapain Bu? Ya mungkin udah diatur dari atas ini, udah diatur dari atas. Delala pasporku hilang. Waduh, delalah bahasa Indonesianya Bu. Ya. Kebetulan tapi benar ya, bukan betul itu menyengsarakan. Karena ternyata Sebenarnya ada acara apa Bu? di sana itu ada pameran food internasional Oh, food. Ibu sering ikut ya? Saya baru pemula. Kalau Ibu sendiri dari sisi produk kan pasti ada di bawahnya atau bukan di bawahnya, bermitra dengan Pemkot ya Bu ya? Iya, kami Dinkop UKM. Dinkop Kami ya, Dinas Koperasi. mulai 2015 kami binaannya. Mm-mm. Enggak nih. Iya, resminya 2015 tapi dari 2008 itu sudah. 2015 lah leading kami dibantu perizinannya semua. Enak sekarang UMKM itu yang anak baru-baru itu enak sekali karena orang harus bayar. Waktu kami dulu kami bayar semua. Izin ini haki kan kami udah haki Ya. ini bayar. Halal kami bayar. Semua bayar. Sekarang ada Dan jut itu fasilitasnya ya. jutaan itu. Saat itu gratis kafe diberi pemerintah. Kalau sudah ada fasilitasnya semua, Anda masih tetap mikir ya sudah. Berarti tidak berani melangkah ya Bu Iya. ya? Cuman risikonya itu sih Om. Kok nggak ditanya sih suka duka UMKM? Pasti ditanya. Saya mau nanya itu nanti dulu dukanya Nah, itu.
ini loh, masalahnya Ibu sedang berduka mau ke Singapura nggak jadi gara-gara paspornya belum jadi. Bu, Iya. berarti kalau dalam tahun ini Ibu pasti akan ada beberapa pameran lagi ya luar negeri, misalkan di negara mana? Bu? Kayaknya kemarin sih setelah kami Zoom meeting dengan adapnya mana itu Thailand ya. Thailand. Oh, Bangkok berarti ya. Ya, kayaknya mau ada di Mei itu. Hmm. Mungkin saya ikut ke sana. Ya, ini terkait produk Indonesia lagi atau Iya. ada rencana yang lain? Enggak, tetap. Saya terus terang sekarang saya udah nggak main procurement gitu. Ya. Telkom itu sudah cukup lah. Saatnya saya jadi diri saya. Saatnya saya menjadi diri saya, menjadi Butini UMKM. Gitu. Makanya Ya. saya kadang kesel kalau orang remehin UMKM itu sama dengan mak-mak yang jualan opo gitu kan. Padahal enggak, UMKM tuh sampai dengan 10 miliar ya. Itu kita masih UMKM. Tetap UMKM. Iya. Jadi memang sampai seperti itu ya Bu ya. Berarti kalau tidak salah di bulan Mei kalau di Thailand berarti ada salah satu program-program yang mungkin dijadikan sebagai hub ya, Iya, seperti di Singapura. pameran lagi ya, Pameran. international food lagi. Kalau kapan hari kami Zoom meeting dengan Filipina ya. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman dengan Filipina. Ternyata produkku itu sudah ada di sana. Itu bedanya Indonesia sama Filipina. Di Filipina itu namanya UB. UB ya, Ah. UB ungu itu UB. UB itu ternyata di sana itu sangat disukai wisatawan. Benar. Begitu ditunjukkan ini, kemungkinan ini akan dibawa ke sana juga, ekspor bersama. Oh. Kan kalau ekspor bersama tidak harus Iya. kontaineran kan, LCL bisa. tapi rame-rame gitu. Jadi saya itu heran, orang Filipina aja bangga UB. Kenapa di Indonesia enggak gitu loh? Susah ya di Indonesia. Iya, heran saya. Heran. Sebenarnya kayak juga jual. Bingung. Ibu curhat nih. Kenapa enggak jadi Nusantara Dewa gitu loh? Itu loh pertanyaan. Ibu teman-teman ya. Jadi Bu, berarti dari tadi Ibu ceritakan ada sukanya, ada dukanya, ada sesuatu yang Ibu nggak bisa lupa Bu, sampai sekarang perjuangan Ibu di bangun bisnis Opak Telo ini sampai sekarang Bu. Lebih banyak sukanya atau dukanya dulu Bu? Aku sempat ngerasa jaya ya waktu aku jadi supplier Opak Telo di Republik Telo Lawang. Oh Lawang. Pasti tahu lah. Tahu, yang Bakpo ada Telo, Bakpo Telo, ya ya. ada depan. Ya. Nah, itu kami supplier tunggal untuk Opak Telo. waktu itu. Supplier. Iya, mereka datang ke rumah saya nyari produk saya unik, kami diambil. Tapi kalau Bakpo Telo, keripik itu mereka produksi sendiri dan juga menerima dari luar kan. Ya, sekelas mereka kan mesti kolaborasi. Nah, Opak Telonya itu kami. Itu sih aku merasa jaya, tapi setelah beliaunya ternyata kolab juga ya, saya nggak kira itulah bisnis ya, kami delosor juga itu karena bohir kita ada di situ, mereka ambil langsung bayar. Iya. Kalau sekarang ini, nah ini keluhanku mewakili teman-teman UKM, kalau memang mau memajukan UKM jangan konsinyasi semua lah. Iya. Tadi beli putus lah ke kami. Gitu ya, Bu? Iya. Apalagi nanti kalau ekspor malah beli Nah, putus Bu. ekspor habis beli putus kan. Oh, ya. Nah, itu. Kami siap gitu ya. Apa ya dibilangnya? Konsinyasi itu membuat kami remuk. Uang berputar 100. Itu yang kami dapat. Besok 30 wis apik. 20, Gitu ya? 20, 30 wis apik. Padahal berputar lagi ratusan juta kan. Iya. Itu kita yang sedihnya itu karena mereka kan bayar kalau laku doang, kan uang ngendap. Iya. Terus harapan kami adalah jangan cuma ngandalin yang ekspor doang, tapi ada lokal juga, pengusaha-pengusaha lokal. Marilah yang tertarik ke ini. Tapi ini mungkin cocok juga ke restoran vegan gitu ya. Iya, betul Bu. Nah, itu saya belum masuk karena belum Benar. ketemu jalannya. Benar, memang apa yang dikerjakan di Tresnan ini sebenarnya adalah salah satu rangkaian bisnis yang tidak bisa diputus satu bagian ke bagian yang lain. Bu. Jadi mungkin dari teman-teman UMKM termasuk yang sudah terpilih 70 brand ini dari sekian ratus yang mendaftar ke kami, ada sebagian yang kami sudah sampaikan, ada beberapa yang masih belum karena kami masih menunggu tahapannya. Jadi memang benar seperti apa yang disampaikan oleh Bu Tini tadi, bahwa sistem konsinyasi ini yang kita ketahui adalah kita 100 dapat 30 sudah bagus, memang. Apalagi sebenarnya kita masukin produk kita ke modern market, ke supermarket ya, atau ke toko pusat oleh-oleh bahkan, itu berlaku yang namanya listing fee atau sewara. Ya. Nah, sewara ini juga bukan sesuatu yang murah karena dihitung per varian ya Bu ya. Benar Per ya? item, ya. Per items ya, per SKU ya. Nah, ini teman-teman harus tahu kalau di dunia marketing itu sebenarnya masuk ke bagian dari pekerjaan marketing atau branding. Jadi biaya promosi. Ya. Karena produknya Bu Tini dan UMKM yang lain begitu bayar listing fee, itu pun konsinyasi belum tentu 30 hari dibayar. Bisa jadi mundur. 2 bulan, 3 bulan. Bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan yang terakhir kapan hari sempat ada satu supermarket kalau tidak salah itu sampai 5-6 bulan.
pembayarannya. Nah, ini kalau dihitung-hitung di dunia bisnis ada namanya cash gap ataupun ada sesuatu yang hilang, seolah-olah untung tetapi nggak untung. Ya, cost of fund-nya tinggi. Ya, jadi seolah-olah untung tapi nggak untung karena kalau dihitung dengan hitungan bisnis sebenarnya itu jadi nggak untung gitu ya. Itu makanya di Tresnan kita cara berbaginya adalah di sini tidak berlaku listing fee. Walaupun konsinyasi, itu pun 30 hari saja. Dan di sini itu pun juga yang kami kerjakan ya, tidak sama dengan kalau orang dulu awalnya ngira bahwa di Tresnan ini toko pusat oleh-oleh juga. Tapi saya katakan bukan. Kita ini adalah butik snack yang punya ciri khas brand positioning sendiri. Contohnya adalah hari ini. Saya dan Bu Tini, kita podcast bersama. Kita saling sharing, dari Bu Tini saya belajar banyak, dari saya mungkin Bu Tini dapat insight baru. Artinya adalah, hal seperti ini tidak mungkin dilakukan di supermarket. Bu Tini pernah diundang podcast di supermarket, Bu? Enggak. Karena kompetitor kami, yang awalnya orang bilang itu kompetitor, itu sebenarnya bukan kompetitor, karena mereka tidak melakukan ini. Brand positioningnya tidak ke sana. Yang kedua, di tempat kami, di Tresnan, kami sangat membantu para UMKM agar bisa penjualannya tinggi. Ya. Dengan cara nanti per tanggal 1 Mei, ya nantikan per 1 Mei, kami akan melakukan live shopping. Ya, terima kasih itu. Jadi kami sendiri yang provide staff kami, tim kami, kita sebutnya dulur Tresnan kalau tim kami, itu melakukan live shopping melalui TikTok dan melalui media sosial yang lain, termasuk marketplace di Shopee Live. Dan itu para UMKM, para supplier yang masukin ke sini tidak membayar spesial pun. Terima kasih sekali. Karena itu yang kita harapkan sebenarnya. Nah, Orang terus terang aja ini karena mereka tidak tahu, mereka tidak beli karena tidak tahu kan. Benar. Untuk tahu itu kan cost promosi itu kan gede banget. Ya. Kalau kita UMKM dihajar cost promosi nggak nutut. nah, kan? Makanya minta tolong. Saya bergabung di sini karena dibilangin by sosmed ya. Ya. Itu yang saya lihatnya. Ya, kita Karena sangat kan saya cukup nggak kuat. enak aja ya. Ya. Begitu dihitkan, ya kan? Hit beneran. Hit beneran. Iya. Ini bener ya katanya Ibu ya. Karena area digital marketing ini karena kan saya juga pernah di UMKM sebelumnya, di produk saya sebelumnya, dan saya mengerti betul bahwa satu rangkaian bisnis yang menurut mereka hambatan terbesar itu adalah satu dari gerai. Ya. Karena membuat satu gerai itu nggak murah. Kosnya tinggi banget. Sewa gedungnya Nah, dan kalau lokasinya nggak bagus, nggak payu. nggak laku. Nah itu makanya kenapa di Tresnan ini sudah disiapkan semuanya. Dan outletnya kalau Anda mampir ke sini, seperti Bu Tini pasti lihat, oh kayak begini tempatnya. Itu sudah tahu oh, arahnya ke sini. Kita bukan jual eceran ya, orang datang ke sini beli berbondong-bondong juga enggak gitu ya. Karena ya kita arahnya ke go internasional, belinya B2B kayak Ya. gitu. Itu arahnya. Jadi Betul. berbeda banget. Betul sekali Om, yang terakhir. Yang Ya. kami harapkan memang B2B. Ya. Saya di marketplace itu mungkin portofolio aja. Benar. Karena saya berharap B2B dengan Tresnan, marketplace jalan. Nah, kan digital marketing. Salah satu kelemahan di UMKM adalah digital Ya. marketing ya, Bu ya. Nggak mampu kita ambil sendiri semuanya. Kita fokus produksi. Ya. Sedangkan kalau mau hire freelance untuk live shopping di TikTok aja sudah mahal ya, Bu. Mahal Mahal ya. banget. Nah, hal-hal yang mahal ini tadi biarkan itu jadi bagian pelayanannya dari Tresnan. Ibu tetap buat produknya enak. Kita tetap soundingkan melalui digital marketing. Kita soundingkan ke luar negeri juga. Jadi kita kerjanya sama-sama, Bu. Nggak sama, misalkan seperti yang tadi saya sebutin, Bu. Di lain tempat pasti tidak ada begini. Iya. Sesuatu yang beda. Iya. Difference. Bu, ini ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Terima kasih sekali Pak Adi. Harapan saya, mimpi saya menemukan distributor yang beli putus. Itu ya, Pak Dia. Iya. Syukur bisa menjadi bohir kami. Kami benar-benar membutuhkan bohir untuk bisa besar. Ya. Harapan kami produk ini memang bicara segmen ya Pak Adi. Ya. Saya nggak mungkin segmen bawah yang beli ini. Ya. Saya kepengennya teman-teman bisa menjual ini, produk ini bisa dinikmati oleh menengah ke atas. Jangan dipandang karena ini namanya Opak Telo, dan saya nggak mau rebranding karena saya bangga dengan nama ini. Ya. Karena saya orang Surabaya, saya cinta Nusantara. Harapan saya ini bisa global, Pak Adi. Go global. Go global. Oke. Bersama Tresnan, saya yakin bisa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi Terima kesempatannya. kasih banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir di sini menyaksikan kami berdua. Salah satu yang menginspirasi buat saya juga di masa pensiunnya Ibu yang sudah 35 tahun di Telkom ternyata masih memiliki satu impian yang sangat besar. Pengen produknya dikenal di luar negeri tanpa menghilangkan unsur Nusantaranya. Dan ini yang mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin sudah mulai luntur ya Bu. Iya. Dan saya yakin Bu, ketika kita punya satu niat tujuan yang baik, pasti
jalannya pasti akan lebih lebar lagi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih sudah hadir di Tresnan. Saya tunggu lagi Bu, berikutnya pasti ini banyak yang komen, hadir lagi dong Bu Tini. Gitu. Hanya anak muda itu, tapi nanti ngambilnya ditanya cara pengadaan, nanti, cara jualan B2B gimana? Ojo deh, kayaknya jualan B2B. Oke Bu, Terima kasih Pak Adi. sampai ketemu lagi lain kali. Terima kasih sudah hadir di Tresnan. Sampai jumpa teman-teman. See you.